Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun Tuna berada. Kali ini coba kita akan mengupas tentang satu topik yaitu gagasan gender netral. Viral beberapa waktu yang lalu ya, salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar yang memberikan pengakuan penegasan bahwa dirinya bergender netral. Dan yang baru-baru ini juga ada lagi gitu ya, anak dari salah satu artis juga kemudian memberikan penegasan bahwa mereka menegaskan dirinya bergender netral. Penting kita kemudian harus mengupas gitu ya, bagaimana sebenarnya fenomena ini dan bagaimana kemudian sudut pandang Islam terhadapnya. Sahabat muslimah di manapun Antuna berada, gender netral, gagasan ini adalah sebuah istilah gitu ya, untuk kemudian mengungkapkan salah satu atau ini adalah istilah untuk seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya secara spesifik sebagai laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi ini adalah istilah untuk seseorang yang tidak mengidentifikasi dia secara spesifik sebagai laki-laki atau perempuan. Maka dari sana kita kemudian bisa melihat gitu ya, bahwa ini kemudian tidak lain adalah buah dari liberalisme, buah dari kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, gitu ya, yang dari sini saja kemudian kita harus bisa menegaskan bahwa ini adalah gagasan toksit, gitu ya, gagasan racun yang harusnya kemudian kita bisa sampaikan ini secara luas dan kita bisa hentikan agar ini tidak lagi diadopsi oleh generasi muda Muslim. Setidaknya ada dua hal gitu ya, yang kemudian menyebabkan kenapa gagasan ini itu harus dihentikan gitu ya. Kita kemudian menegaskan bahwa ini adalah gagasan toksik yang kemudian tidak bisa kita biarkan ini mengkooptasi ruang berpikir dan cara berpikir generasi muda Muslim. Di antaranya adalah yang pertama karena gagasan ini tidak sesuai fakta. Jadi kemudian penegasan bahwa dia bukan laki-laki dan bukan perempuan itu jelas kemudian tidak sesuai fakta karena tidak ada manusia yang demikian. Jutaan tahun yang lalu ketika para arkeolog menemukan tulang gitu ya, maka sungguh dengan melihat tulangnya saja sudah akan bisa diidentifikasi pemilik tulang tersebut itu laki-laki atau perempuan. Hanya dengan kemudian melihat tulangnya, khususnya tulang panggul ya. Para arkeolog itu kemudian lantas bisa mengidentifikasi sang pemilik tulang, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi begini adanya memang gitu ya, bahwa manusia itu ya hanya laki-laki atau perempuan. Maka kemudian penegasian terhadap itu bahwa dia itu tidak bisa dan tidak mau gitu dikelompokkan kepada jenis laki-laki atau perempuan, berarti kan kemudian ada orientasi lain. Ada orientasi apa itu habis ini kita bahas gitu ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan fakta. Tidak ada manusia yang demikian. Manusia itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Secara faktual, secara ilmiah begitu. Makanya kemudian berabad-abad yang lalu Al-Quran menyapa kita dengan sebutan dzukura wal unsa, perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Begitu bahasa Quran menyapa manusia. Karena demikianlah adanya, ya. Baik kemudian penegasan Quran dan pembuktian secara ilmiah itu demikian. Maka kemudian meminta untuk diakui bahwa tidak keduanya, kemudian tidak sesuai dengan fakta. Dan tidak bisa kemudian kita biarkan generasi muda itu memiliki cara berpikir yang tidak sesuai dengan fakta. Jelas ini kemudian akan rusak dan merusak mereka. Yang kedua, kenapa kemudian kita harus jelas mengidentifikasi ini adalah gagasan toksit, ya, gagasan racun yang tidak kemudian harusnya kita biarkan ini mengkooptasi cara berpikir generasi muda Muslim. Ya. Adalah tadi bahwa gagasan ini tidak lain adalah buah dari liberalisme, buah dari kebebasan berpikir, ya, yang kemudian justru akan membawa seseorang tadi itu untuk mengkonstruksi kehidupannya itu secara bebas, ya, bahwa kehidupan atau hidup di dunia ini just having fun. Ya hanya untuk kemudian kesenangan. Ketika senang tidak menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, atau senang bisa berpindah-pindah, maka kenapa tidak, ya? Mereka minta untuk diapresiasi. Gitu.
Ini kan kemudian dalam kacamata seorang muslim jelas tidak sama, jelas bertentangan, jelas tidak bisa diterima. Ini bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Bahwa Allah menegaskan kepada kita setiap muslim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Artinya kan kemudian ini harus bisa kita profiling kepada kaum muslimin secara umum dan generasi muda muslim khususnya yang digempur habis-habisan dengan gagasan-gagasan toksik seperti ini, bahwa profiling seorang pemuda muslim itu dia ada mengarungi kehidupan ini, menghabiskan jatah umurnya ini adalah untuk mempersembahkan sebaik-baik ketaatan kepada Allah. Gitu. Ini yang kemudian harus kita suarakan, harus kita dudukkan, harus kita beri frame beda generasi muda muslim itu bahwa ini toksik, gagasan toksik yang berseberangan dengan tujuan penciptaan kita. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir ini kemudian memang ujungnya akan membawa seseorang itu mengkonstruksi kehidupannya itu untuk bebas, ya, agar kemudian bebas berperilaku. Kalau kapan mau jadi perempuan ya bisa, kapan mau jadi laki-laki ya bisa, berarti bergaul terserahnya. Berarti kan kemudian arahnya itu memang hendak menciptakan kehidupan yang frame-nya bebas begitu. Jelas ini kemudian bahaya dan hanya akan menghancurkan generasi. Nah, oleh karena itu, maka kemudian kita harus bersuara, ya, kaum muslimin, para penjaga masyarakat ini, para penjaga umat ini, para penjaga generasi ini harusnya bersuara bahwa tidaklah sebuah kemajuan, ya, dengan menegaskan diri bergender netral. Ini bukan gagasan yang modern, yang maju, ya, yang harusnya kemudian diberi ruang, diapresiasi, bukan, dan harus dihentikan. Ini gagasan toksik yang kemudian hanya mengkonstruksi kehidupan pemuda muslim, kehidupan seorang muslim itu menjadi kehidupan yang bebas. Dan itu bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dimanapun Antona berada, jadi jelas gitu ya bahwa ada upaya ya untuk terus-terusan menggempur jati diri seorang muslim agar kemudian seorang muslim itu bisa menjauh dari profiling generasi muda muslim gitu ya. Ada upaya untuk terus mengajak gitu ya, generasi muda muslim itu untuk memprofiling dirinya dengan profiling yang bertentangan dengan Islam. Salah satunya adalah lewat gagasan gender netral ini. So harus kita suarakan gitu ya, agar kemudian generasi muda ini selamat gitu ya, dari toxic seperti ini, dari pemahaman-pemahaman racun seperti ini, dan kemudian agar mereka menjadi generasi yang kuat, yang produktif untuk bangsa, yang untuk masa depan bangsa yang lebih baik, gitu ya, agar kemudian tumbuh generasi-generasi soleh yang akan membawa masyarakat, umat, dan negeri ini menjadi ke arah yang soleh, gitu ya. Tentu bukan kemudian generasi yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan racun seperti gagasan gender netral ini. Wallahu a'lam bishawab.